Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 SPPII kelas A akan bercerita tentang Khulafaur Rasyidin yang ketiga, Utsman bin Affan. Untuk mengetahui kisah lengkapnya, mari kita simak video berikut ini. Utsman bin Affan bin Abi Ash bin Umayyah bin Abdusyams merupakan seorang sahabat Nabi yang kerap kali kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Utsman bin Affan adalah salah satu dari 10 orang yang pertama kali masuk Islam di masa-masa awal dakwah Rasulullah, berkat upaya Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ia merupakan putra dari Bani Umayyah yang merupakan keluarga terpandang di Mekah saat itu. Utsman bin Affan dikenal sebagai seorang pedagang paling kaya yang dermawan dan murah hati di masa sebelum Islam dan setelah Islam. Utsman bin Affan dikenal memiliki dua sifat utama yang berbeda dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang pertama, rasa malu. Umatku yang benar-benar pemalu adalah Utsman. Yang kedua, sifat pemurah. Pada Perang Tabuk, tatkala pasukan Islam berada dalam kesulitan yang sangat, ia menyumbangkan 950 unta, 50 kuda, dan datang kepada Rasulullah dengan membawa 1000 dinar. Maka bersabdalah Rasulullah, tidak ada yang membahayakan Utsman apapun yang akan dia lakukan setelah ini. Dan saat Rasulullah meninggal dunia, beliau dalam keadaan sangat cinta kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menikah dengan dua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Oleh sebab itulah dia disebut dengan Dzunurain, yang berarti di antara dua cahaya. Utsman adalah salah seorang dari 10 orang yang mendapat jaminan masuk surga. Utsman bin Affan diangkat menjadi Khulafaur Rasyidin yang ketiga saat Khulafaur Rasyidin sebelumnya yaitu Umar bin Khattab dibunuh oleh budak bernama Abu Lulu saat akan memimpin sholat subuh pada Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriyah atau 644 Masehi. Ia terpilih atas hasil musyawarah yang dilakukan oleh 6 orang sahabat yang dipilih oleh Umar bin Khattab sebelum ia wafat. Dan Utsman dipilih tepat 6 hari setelah wafatnya Umar bin Khattab. Dalam bidang sosial, Utsman bin Affan melakukan langkah pertamanya, yaitu memperbesar bantuan kepada masyarakat daripada di masa Umar. Utsman bin Affan memberikan tambahan bantuan kepada prajurit sebesar 100 dirham per orang dari yang sudah ditetapkan oleh Umar sebelumnya. Selain itu, selama bulan Ramadan, Utsman mengeluarkan 1 dirham per orang untuk keperluan berbuka puasa, mengeluarkan 2 dirham per orang untuk para umul mukminin, memberikan jamuan kepada mereka yang beritikaf di masjid, memberikan bantuan kepada musafir, serta fakir miskin. Lalu, langkah kedua yang Utsman bin Affan lakukan adalah dengan mengirimkan surat-surat kepada para pejabat, para petugas, dan masyarakat. Ia memerintahkan pejabat-pejabat agar melayani masyarakat secara ramah, sopan santun, dan jangan membebankan pajak kepada mereka dengan cara memeras, dan memberikan hak dengan adil dan tanpa ada pihak yang dirugikan. Dalam bidang politik, Utsman dapat menambahkan para pejabat, namun tetap mengukuhkan semua pejabat pada masa Umar di kawasan mereka. Tidak ada seorang pun yang dipindahkan ke tempat lain atau dipecat. Dalam kebijakan ini, tidak ada yang diubah oleh Utsman karena ia telah janji kepada Abdurrahman bin Auf pada saat menjelang pelantikannya. Utsman akan bekerja keras atas dasar Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, serta meneladani kedua khalifah sebelumnya. Pada waktu yang bersamaan, pihak Persia dan Romawi ingin mengadakan pemberontakan ketika mengetahui berita-berita tentang terbunuhnya Umar dan dilantiknya Utsman. Mereka langgar dan menolak membayar jizyah yang pada awalnya sudah disetujui oleh beberapa daerah yang sudah terikat perjanjian dan berada di bawah Arab. Pemberontakan pertama ini terjadi di Azerbaijan dan Armenia. Kemudian, Romawi menyerang Syam, disusul oleh Iskandariyah membatalkan perjanjian dan meminta bantuan Romawi yang juga segera membantu untuk memecah belah bangsa Arab. Pada masa pemerintahan Utsman dipenuhi dengan penaklukan-penaklukan sebagai penyempurnaan penaklukan di masa pemerintahan Umar. Penaklukan yang dia lakukan selalu berlanjut baik lewati jalur darat maupun jalur laut. Dia melanjutkan kebijakan Umar dalam hal jihad. Di wilayah barat, orang-orang Iskandariyah memberontak pada tahun 25 Hijriyah, yang kemudian ditaklukkan oleh Amr bin Ash. Utsman mengizinkan pasukan Islam untuk melakukan penaklukan di semua benua Afrika, maka berangkatlah Abdullah bin Abi Sarah
hingga berhasil menaklukkan Tarablis. Kemudian mereka berhadapan dengan pasukan Bizantium di Sabitalah dan berhasil mengalahkan mereka pada tahun 27 Hijriah. Selanjutnya, Perang Ghatus Hawari. Perang ini merupakan perang laut pertama kali yang dialami kaum muslimin. Di masa pemerintahan Utsman, kaum muslimin telah memiliki pasukan laut. Pasukan Islam berhadapan dengan pasukan Romawi di pantai Kilikia. Pasukan Islam dipimpin oleh Abdullah bin Abu Sarah yang diutus oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Pasukan Romawi mengalami kekalahan yang sangat telak dalam perang ini. Panglimanya yang bernama Kaisar Konstantin terbunuh. Hasil-hasil dari kebijakan yang dilakukan di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama, Utsman bin Affan membeli sumur Arumah dan menyerahkannya kepada kaum muslimin. Yang kedua, dia khalifah yang pertama kali memperluas Masjid Nabawi sebagai respon terhadap keinginan Rasulullah saat masjid itu sudah semakin terasa sempit. Yang ketiga, penghimpunan Al-Quran dalam satu mushaf. Pada masa itu, terjadi perbedaan cara membaca qiraat dalam beberapa negara Islam. Maka Utsman menyatukannya dalam satu bacaan yang sering dibaca oleh Rasulullah. Ia menyatukan Al-Quran dalam satu mushaf dengan bacaan tadi dan memerintahkan untuk membakar mushaf-mushaf yang lain. Dalam masa kepemimpinannya, banyak kebijakan Khalifah Utsman yang seutuhnya merupakan kelanjutan dari masa Khalifah Umar. Contohnya seperti dalam kebijakan fiskal melalui diantaranya zakat, khums, jizyah, dan kasroj. Namun, terdapat perbedaan karakteristik Utsman yang tidak ada dalam khalifah sebelumnya. Utsman memandang bahwa ada aset negara yang sebetulnya dapat lebih dioptimalkan hasil dan keuntungannya apabila dijadikan aset penyewaan kepada pihak privat. Aset tersebut adalah lahan agrikultur yang pada masa Umar dimiliki oleh negara setelah mendapatkan pada masa ekspansi. Utsman sangat paham bahwa apabila suatu aktivitas ekonomi memiliki dorongan insentif yang kuat, maka produktivitas akan optimal. Utsman juga memberikan kebebasan kepada pasar dalam penetapan kontrol harga pasar, akan bekerja dengan baik apabila tidak diintervensi secara langsung oleh satu pihak. Maka terciptalah mekanisme keseimbangan harga pasar. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, tidak diterapkan kebijakan kontrol harga. Ia tidak menyerahkan tingkat harga sepenuhnya kepada para pengusaha, namun menyerahkannya kepada pasar. Relevansi pemikiran ekonomi pada masa Khalifah Utsman dengan era kontemporer. Yang pertama, privatisasi dan kepemilikan oleh sektor swasta. Yang kedua, sistem pembayaran zakat harta. Yang ketiga, pendistribusian pendapatan negara untuk belanja operasional negara. Dan yang kelima, entrepreneurship dan sikap kedermawanan. Sebagian besar masa pemerintahan Utsman dilalui dengan keamanan, stabilitas, dan kemakmuran. Namun demikian, Allah menghendaki akhir masa pemerintahannya terjadi bencana besar atau fitnah kubro. Dikarenakan terdapat perubahan kondisi dunia Islam mulai dari banyaknya bangsa-bangsa yang masuk ke dalam pangkuan Islam, sifat manusia cenderung untuk boros yang telah mendorong manusia-manusia yang ingin memecah belah kaum muslimin dan kesatuan mereka. Berkobarlah fitnah besar di tengah kaum muslimin yang dikobarkan oleh Abdullah bin Sabbah, yaitu seorang Yahudi asal Yaman yang berpura-pura masuk Islam. Orang ini telah berkeliling di berbagai kota, kemudian menetap di Mesir. Ia kemudian menaburkan keraguan di tengah manusia tentang akidah mereka dan mengancam Utsman dan para gubernurnya. Ia dengan gencar mengajak semua orang untuk menurunkan Utsman dan menggantikannya dengan Ali sebagai usaha, menaburkan benih fitnah dan benih perpecahan. Sekelompok pemberontak yang melakukan demonstrasi dikarenakan tersebarnya surat palsu atas nama Utsman dengan perintah untuk membunuh orang-orang yang melawan perintahnya. Para demonstran ini mengepung Khalifah Utsman bin Affan selama kurang lebih 40 hari, hingga pada akhirnya mereka menerobos masuk rumah dan membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Demikian kisah dari masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Kami akhiri dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.